Halo bro, jumpa lagi di pengepul.com. Nah, kali ini saya akan berbagi bagaimana sih cara pengambilan presentasi keuntungan dari penjualan barang-barang elektronik. Jadi barang-barang elektronik ini sangat berbeda ya bro dari pengambilan keuntungan di barang-barang misalnya seperti sembako ya. Nah, karena itu perputarannya cepat, otomatis keuntungan yang mereka ambil juga sedikit. Biasanya sih antara 10-15%. Nah, kalau elektronik itu variasinya sangat banyak bro, bahkan nggak ada angka yang angka yang tetap yang harus atau ada batasan angka persentase yang harus diambil, itu nggak ada bro. Kalau barang elektronik itu antara 20 mungkin sampai 50% ya bro. Jadi ini tergantung dari eh, barang yang kita jual atau merek yang kita jual tadi. Namun ada faktor lain bro yang mempengaruhi dari pengambilan presentasi keuntungan ini. Misal jarak mas bro misalnya dekat tuh dari supplier atau distributor yang dalam pengambilan barang tadi ya, itu otomatis pengambilan keuntungan juga jangan terlalu banyak, karena takutnya pelanggan kita ini ketika mereka misalnya melihat harga di sana, mereka kan wah anggap wah ini toko ini terlalu mahal gitu ya untuk penjualan barang. Jadi beda lagi kalau misal tempat kalian misalnya sangat jauh atau memang akses untuk ke toko kalian itu susah, itu bisa aja ditinggikan ya bro untuk presentasi keuntungan. Karena walaupun pelanggan ini tahu misalnya harga di sana jauh, mereka juga kan melihat akses yang susah ini, jadi akhirnya maklum. Nah, jadi cara lain kawan-kawan dapat survei atau misalnya meminta orang lain untuk mengecek harga di toko lain ya, supaya kita dalam dalam menjual barang itu tidak terlalu tinggi dari toko-toko yang lain, agar toko kita mungkin terlihat lebih murah ya. Kemudian yang berpengaruh itu merek mas bro. Jadi misalnya ini ya bro, nah untuk produk Philips ini kan sangat dikenal ya di masyarakat. Mungkin ada yang lainnya seperti Panasonic misalnya atau merek-merek lain ya yang pokoknya yang sangat dikenal di masyarakat. Usahakan itu keuntungan jangan terlalu banyak bro, karena merek yang paling dikenal orang biasanya hampir semua orang itu tahu harga pasarannya bro. Jadi ketika kalian mengambil terlalu banyak, otomatis mereka akan tahu tuh berapa keuntungan yang kalian ambil, bahkan toko kalian akan dianggap mahal misalnya. Nah, ketika toko kalian dianggap mahal, maka ini akan berdampak juga dari penghasilan toko, bahkan barang-barang yang lain yang kita jual, walaupun presentasinya sedikit, itu juga dianggap mahal bro. Karena barang-barang yang dikenal ini tadi, itu menjadi penilaian dari masyarakat yang atau pelanggan-pelanggan kita yang ada ya. Nah, beda lagi misalnya ya, barang-barang seperti ini ya mas bro. Untuk produk lampu misalnya seperti merek-merek ini ya, ini nggak terlalu dikenal bro di masyarakat. Jadi kalian bisa aja meninggikan presentasi keuntungannya tadi. Misal untuk ini paling banyak kalian cukup ambil sekitar 20% misalnya ya untuk produk-produk yang dikenal. Nah, jadi beda lagi bro untuk produk-produk yang memang seperti ini ya yang kurang dikenal masyarakat. Itu untuk presentasi keuntungannya, itu terserah kalian aja ya. Karena eh, apa ya masyarakat juga kan nggak terlalu tahu tuh untuk produk-produk yang mereknya nggak terlalu dikenal, karena memang pada dasarnya produk-produk yang seperti ini tuh modalnya juga murah bro. Jadi anggap aja kalian ambil 40% atau lebih, itu sebenarnya masih terlihat murah bro, karena memang produknya murah duluan gitu ya. Nah, intinya bro, ketika kalian mengambil keuntungan seperti barang-barang yang ada ini, jangan pernah lebih tinggi dari toko lain ya yang memang ada di sekitar wilayah kalian. Kemudian kalau untuk barang-barang yang besar misalnya seperti mesin cuci, kulkas atau TV ya, itu juga jangan terlalu besar bro, karena memang harganya kan sudah karena memang harga atau modalnya itu kan sudah mahal duluan. Nah, ketika kalian presentasinya terlalu tinggi, itu sangat berpengaruh bro. Jadi kelihatan sekali tuh toko kita
apa ya, lebih kelihatan mahal lah ya. Jadi kembali lagi ya, kalian harus survei atau mungkin bisa aja kalian kasih siapa teman atau siapa misalnya belanja di toko lain untuk ngecek harga di sana supaya kita tidak lebih mahal dari toko yang lain tadi. Nah, kalau untuk presentasinya berapa sih kira-kira? Kalau untuk saya sendiri sih bro, itu sekitar 20%. Kalaupun lebih, paling banyak ya bro, itu 30%. Itu udah paling banyak bro. Karena barang-barang ini kan lakunya juga agak lama ya. Jadi cenderung orang itu lebih berhati-hati di produk yang mahal tadi. Kadang mereka juga kan hunting-hunting harga tuh, misalnya dicek di sana berapa, sini berapa. Nah, kalau ketika mereka sudah ngecek beberapa toko kan, waktu mereka melihat toko kalian itu lebih murah, nah barang lain pun akan dianggap lebih murah dari toko-toko yang lain. Jadi ketika toko kalian dianggap murah dari yang lain, otomatis pelanggan yang lain juga akan datang. Karena kayak gimana ya, ibaratnya kayak promosi gratis gitu ya bro. Eh, karena masyarakat ini kan ketika mereka beli barang di toko si A misalnya murah, mereka akan cerita-cerita ke teman-teman mereka atau mungkin keluarga mereka atau teman-teman di pekerjaan mereka ya. Ketika yang lain juga datang kan, itu otomatis pendapatan toko juga meningkat. Jadi selain presentasi keuntungan yang harus kita dapatkan, jadi ada kuantitasnya juga bro yang harus kita pikirkan. Anggap saja misalnya kita ambil satu barang, keuntungan kita 50% misalnya ya. Nah, ketika kita ambil 50%, orang tadi beli, mereka akan cerita bro, oh, di sana mahal. Nah, walaupun kita dapat 60%, tapi pelanggan-pelanggan yang lain akan jerah untuk berbelanja di toko kita. Nah, beda lagi kalau memang walaupun keuntungannya sedikit, tapi kuantitasnya banyak. Misal kita ambil keuntungannya 20% bro. Tapi dalam per hari kita misalnya bisa jual entah 10 barang atau berapa gitu ya. Nah, jadi ketika kita ambil 20%, tapi lakunya misalnya 10 barang, itu keuntungan kita kan totalnya udah 200% tuh bro. Daripada kan kita jual yang 60% tadi tapi cuma satu barang. Jadi presentasinya itu lumayan bro. Karena toko kan kalau kita kita punya usaha kan tentunya ingin berjalan lebih maju dan toko kita pun lebih meningkat. Makanya bro, jangan sampai toko kita itu dianggap lebih mahal dari toko yang lain. Nah kemudian jika toko kita misalnya udah mulai berkembang, barang-barang yang ada juga stoknya lumayan banyak ya bro, kawan-kawan dapat memberikan peluang usaha misalnya dari masyarakat sekitar ya. Kadang memang di setiap desa itu bro, misalnya saya bicara desa ya bro, karena memang saya di desa. Nah, jadi di masyarakat itu kadang memang ada orang yang ekonominya lebih tinggi kan dari yang lain. Nah, itu kadang mereka juga mengkreditkan di tetangga-tetangga mereka. Nah, kalian bisa turunin lagi harga karena sebagai reseller ya. Nggak apa-apa bro, untung sedikit. Tapi kan perputaran juga cepat. Selain dari presentasi keuntungan yang kita ambil, bisa juga kalian meningkatkan daya beli masyarakat atau memang supaya masyarakat itu lebih memilih toko kita. Aja kan misalnya kasih diskon, misalnya harga ini langsung misalnya diantar sampai rumah, jadi pre-ongkir gitu ya. Sebenarnya sudah saya lakukan ya bro, kalau untuk yang pre-ongkir ini, dan responnya lumayan positif bro. Kenapa? Karena ketika kita tidak menggratiskan ongkir tadi, itu kan ada beban dari pembeli lagi karena harus memikirkan ongkos kirim yang mereka bayarkan. Ketika kita melakukan gratis ongkir ya, otomatis kan keuntungan kita juga berkurang. Tapi itu nggak masalah bro. Karena ketika kita punya langganan untuk pengantaran barang, itu kita juga pemberian dari upah ongkos kirim ini lebih murah daripada mereka membeli langsung, karena kita kan udah udah langganan lah untuk pengangkutan barang tadi. Jadi kita nggak terlalu banyak modal
untuk membayar atau mengganti ongkos kirim tadi. Nah, semoga info-info yang saya berikan tadi dapat menjadi referensi ya untuk kawan-kawan dalam misalnya pengambilan keuntungan, bagaimana agar toko kita terlihat murah, dan tentunya penjualan kita juga meningkat ya bro. Kemudian kalau memang ada yang ditanyakan, bisa kawan-kawan tulis di kolom komentar ya. Dan jika kalian suka video ini, silahkan klik like serta subscribe ya. Dan terima kasih telah singgah di channel ini. See you next time.